Nah ini kan Nikita ngelaporin oknum jaksa dan JPU ya, kalau nggak salah ya, ke KPK. Nah, sebenarnya ini bagus, supaya apa? Supaya ke depan itu tidak ada lagi kasus suap mensuap di lingkungan pengadilan. Nah, itu bagus ya. Cuman ini juga bisa berefek negatif ke kasusnya Nikita. Kenapa? Karena gini, gue nggak tahu, nih gue jelasin dulu ya. Gue nggak tahu kalau Nikita punya bukti yang kuat dan banyak di balik layar untuk melaporkan ini ke KPK. Gue nggak tahu ya. Tapi yang gue tanggapi yang terlihat aja. Nah kemarin tuh kan netizen, kak dia ngetik gue sama DM sih, kak lihat tuh kak bukti chat dan bukti rekaman yang mau dibocorkan Nikita di Instagramnya Lucinta. Aku ngecek dong, karena aku kepo gitu kan. Nah kalau aku tanggapi, kalau buktinya cuman itu doang, itu nggak kuat guys. Ya, kenapa? Kalau cuman katanya itu kakaknya si DRG, kata suami DRG, bisa aja nanti dia ngelak, tiba-tiba nanti dilaporkan, iya pak, itu saya bercanda, sebenarnya nggak ada sih kita ngelakuin itu gitu. Tapi cuman supaya ada topik pembicaraan aja. Nah, gugur kasusnya itu. Terus kalau misalnya tidak ada bukti transferan data, tidak ada transferan uang, tidak ada legal aksesnya, tidak ada kata-kata hakim JPU Meyes mau nerima duit itu dari pihak RG, terus tidak ada rekaman CCTV pihak RG itu ketemu nerima duit di suatu tempat, terus tidak ada rekaman percakapan yang terhubung ke kejadian penyuapan itu. Nah itu bisa gugur. Kenapa? Karena kalau begitu dong orang bisa bilang nggak ada pak, mana buktinya? Iya itu saya teleponan sama orang, ya saya bercanda-bercandain aja, saya karang-karang, padahal RG juga nggak tahu saya ada telepon orang itu ngomong begitu, minta maaf ya pak. Nah itu susah, jadinya nanti gugur, hangus nanti itu. Nah kecuali kalau ada chattingan legal aksesnya, kalau gue lihat yang dipajang Luna itu kurang kuat chattingannya. Tapi kalau chattingannya ada video rekaman, ada transfer dana, ada chattingan antar hakim JPU ke agen pemberinya, pemberi penyuapan, terus ke keluarga DRG. Ada data-datanya itu. Nah, itu bisa. Tapi kalau cuman gitu doang kurang kuat sih, guys. Nah, efek negatifnya ke kasus kita gimana? Takutnya gini, kalau nanti itu tidak terbukti, tim JPU sama hakim malah bisa melaporkan balik tim Nikita. Takutnya nanti Nikita di luar pemerasan, pencemaran baik dan TPPU, terbukti atau tidaknya, ada lagi laporan baru. Begitu, itu bisa jadi bumerang juga gitu. Nah jadi gue dak-dikduknya, gue kan gak mau ya, gue mau Nikita cuman ya 6 bulan, setahun keluar lah gitu. Kasian juga dia punya anak 3 kan. Cuman ya kalau actionnya harus seperti ini kan kita gak bisa melarang, kita gak bisa ngatur-ngatur. Itu kan hak semuanya gitu. Jadi yang gue takutkan itu, kalau memang kalian yakin ada bukti-bukti selain itu ya bisa dijerat oknumnya. Tapi kalau tidak kuat nanti takutnya hangus, malah pihak Nikita dilaporkan balik. Terus buat kalian yang pingin RG di penjara karena kasus skincare berbahaya, udah laporin ke BPOM kan, rame-rame ke polisi. Nanti kalau terbukti ya RG di penjara kayak Mira Hayati. Tapi hati-hati, kalau tidak bukti nanti kalian dilaporkan balik, kalian masuk. Nah, kalau kalian pingin JPU sama jaksanya itu benar-benar, kalau benar ya, kalau benar ada terkait nerima dana suap, ya udah kalian bisa laporkan lagi rame-rame biar laporannya banyak. Kalau terbukti ya ketangkep, kalau nggak kebukti hati-hati, kalian nanti laporkan balik. Nah sebagai pelaporan palsu, fitnah, pencemaran nama baik, ya kan. Nah ending-endingnya nanti kalau JPU sama hakim sakit hati, jadi nanti tuntutan penjara si Nikita makin panjang, makin bumerang gitu. Nah, kalau ini sebenarnya harus penasihat hukum yang Niki yang harus tahu tentang hal ini begitu. Jadi kita boleh ngambil strategi, tapi kalau nanti ending-endingnya berefek dengan masa tahanan kita, waduh, ngeri banget gitu. Nah, tapi kalaupun nanti JPU jaksa terbukti terus mereka di kasusin hukum, RG juga bahan skincare-nya juga terbukti salah, terus mereka masuk penjara. Tapi bukan berarti Niki bebas. Jadi semua masuk penjara,
dan Niki tetap di penjara dengan kasus yang pemerasan ITE TPPU kalau terbukti. Begitu. Jadi bukan kalau terus Kak, kalau misalkan kemarin gue live, terus Kak nanti kalau misalnya skincare RG terbukti bahan kimia berbahaya, terus JPU sama jaksa terbukti disogok, terus di penjara, Niki bebas. Tidak. Niki tetap ditahan kalau terbukti pemerasan ITE dan TPPU. Jadi semuanya di penjara sesuai pasal yang dikenakan ke mereka. Begitu. Kalau terbukti. Nah ini kan pengacaranya Dr. Oki ini tiba-tiba ke rumahnya Kak Fitri. Nah aku bukan anak TK yang bisa dibotol-botolin. Apalagi aku ini penonton film Bollywood, Hollywood yang otak aku ini udah berimajinasi nih. Si Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini. Nah ini kalau asumsi gue, garis bawah asumsi ya. Diduga. Nah kalau dari gue, asumsi gue, ini ada kemunafikan atau kesepakatan. Yang pertama apa? Yang pertama gini, bisa jadi pengacara itu pura-pura ada di kubu Doktif, Nikita dan Oki, tapi padahal udah kong kali kong dari belakang ke Kak Fitri. Terus yang tiga nih biar aja masuk. Bisa juga Doktif dan Kak Fitri udah musyawarah supaya mengamankan diri si Doktif dari hukum, tapi yang jembataninya si pengacara ini biar si Dr. Oki sama si Nikita masuk. Bisa juga jadi sebenarnya Dr. Oki, Doktif sama Kak Fitri ini udah satu kubu dari belakang yang menjembataninya si pengacara biar aja Nikita yang masuk. Nah, ya guys, kalian imajinasi sendiri lah. Tapi ini masih asumsi loh ya. Karena nggak mungkin guys. Loh, kalau gue aja Dr. Oki pengacara gue tiba-tiba dekat sama kubu lawan gue, apalagi sampai silaturahmi ke rumah, gue pecat pengacara gue. Kalau gue loh ya. Ya, kalau gue, nah, mana mungkin guys kok bisa pengacaranya hadir ke rumah si Kak Fitri seolah-olah kayak di setting, kok bisa Kak Fitrinya nggak ada. Nah, terus kan suami istri ini udah satu badan guys, satu rumah, satu mandi lagi. Masa iya sih si suami nggak tahu tentang huru hara ini, tiba-tiba dilihat pengacara dari lawan dari kubu istrinya tiba-tiba mau datang ke rumah, pasti pakai janjian dong, apalagi ada security di situ. Dia nggak curiga, pasti dia lapor dulu ke istrinya, ini kenapa nih begini-begini. Nggak mungkin, nggak ada kesepakatan, ya kan? Ya nggak mungkin. Mana mungkin istriku mau tahu dah, aku rahasia dulu sama si pengacara. Nggak mungkin, pastilah. Orang mau pinjam duit ke suami aja, suaminya ngelapor dulu ke istrinya. Apalagi ini masalah kasus besar, semuanya bisa masuk penjara. Ya, kalau gue lihat ini ada kesepakatan, ada modus. Bisa jadi Nikita sama Doktif Mail mau dimasukkan, Doktif diamankan, atau Doktif Dr. Oki semuanya dimasukkan, atau Doktif Dr. Oki sama Kak Fitri udah musyawarah supaya Nikitanya di dalam penjara sendiri ya, masih Mail. Ya, coba kalian pikir aja, nggak mungkin, ya kan? Mana ada pengacara tiba-tiba dekat sama kubu musuh. Kalau gue pecat langsung guys, sumpah demi Allah.